Ma'asyiral muslimin, majlis salat Id Idul Adha rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala karena pada hari ini kula panjenengan semuanya masih mendapatkan kenikmatan Allah Ta'ala berupa badan yang sehat, kemampuan kita yang kuat untuk menghadiri salat Id di tempat yang kita tempati ini. Mudah-mudahan niat kita dari rumah Ta'ala, dari rumah masing-masing senantiasa mendapatkan pahala setimpal dari Allah Ta'ala. Allahumma amin. Saudara sekalian, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya rasul ba'da. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah melainkan hanya Allah Ta'ala. Dan kita bersaksi pula bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Saudaraku, Allahu Akbar. Kita berkumpul di sini adalah dalam rangka mengikuti perintah Allah Ta'ala untuk melakukan ibadah sholat Id. Yang itu semuanya juga dipimpin, dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Saudaraku sekalian, pada saat ini di Padang Arafah sana, berbagai hamba Allah yang senantiasa berharap atas kemurahannya sedang berkumpul kurang lebih 3 juta jamaah dari seluruh penjuru di dunia kita ini. Mereka tidak bisa dibedakan dari kelompok mana, dari faham mana, dari bangsa mana. Semuanya satu dengan pakaian ikram untuk melaksanakan setelah dari Arafah menuju Musdalifah. Saudaraku, kita merindukan itu semuanya. Kewajiban bagi kita, bagi yang mampu untuk bercita-cita melaksanakan ibadah haji. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La baik Allahumma la baik. La syarika laka la baik. Innal hamda wa ni'mata lakal mulk la syarika lak. Ku penuhi panggilanmu ya Allah, kepenuhi panggilanmu. Tidak ada Tuhan selainmu. La syarika lak, tidak ada yang menyekutukan bagimu. La baik Allahumma la baik, kepenuhi panggilanmu. Kalau di haji sana, kita umat Islam itu memenuhi ke tanah suci. Namun demikian kula panjenengan di sini memenuhi perintah Allah tuntunan Rasulullah untuk melakukan sholat Id bersama-sama di tempat ini. Mudah-mudahan niat kula panjenengan semuanya menuju tempat ini senantiasa mendapatkan pahala yang setimpal. Kemudian bagi kula panjenengan yang belum mampu melaksanakan ibadah haji, jangan dimatikan niat kita. Jangan dimatikan semangat kita untuk bisa berhaji. Seraya berdoa untuk bisa menuju ke sana. Karena tidak ada pahala yang terbaik dalam berhaji itu kecuali kata Rasulullah adalah surga. Dan itu kewajiban bagi umat Islam yang berkemampuan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, mulai sekarang ini panjangkan niat kita untuk bisa berhaji. Kalau pemerintah mengatakan haji saat ini menunggu waktu 26 tahun. Namun masih ada haji kecil. Kula panjenengan sami bisa berangkat menuju umrohnya yang relatif terjangkau apabila kita mampu untuk menabung sedikit demi sedikit. Tabunglah untuk haji, namun kalau terlalu lama kita bisa berangkat dulu untuk haji kecil yakni umrah. Saudaraku, banyak orang yang merasa dari dirinya tidak mungkin mampu karena membutuhkan biaya yang besar serta kesempatan yang pas. Kesempatan yang pas itu apa? Manakala badan kita sehat. Manakala badan kita mampu untuk berjasa. Dan ada kendaraan menuju ke sana. Oleh karena itu, jangan patahkan semangat. Mulai sekarang, marilah kita menabung sedikit demi sedikit. Agar suatu saat nanti, niat kita itu terkabul. Saudaraku, kita bersama mengikuti semangat orang yang berhaji. Ku penuhi panggilanmu ya Allah. Ku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Bagimu, ku penuhi panggilanmu ya Allah. Sungguh segala puji dan kenikmatan adalah bagimu. Serta segala kekuasaan adalah untukmu. Tidak ada sekutu bagimu. Kiranya sudah berulang kali kita merayakan hari raya Idul Kurban atau Idul Adha ini. Namun demikian, kita harus mampu mengambil pelajaran. Menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari raya sering kita anggap bahwasanya peringatan yang gegap gempita. Takbir tahlil bergema di angkasa kita. Daging korban pun juga dibagikan pada masyarakat. Sehingga tanpa membedakan dari si kaya maupun si miskin. Yang agama Islam maupun non-muslim. Ini ditekankan juga. Saudaraku.
agar saudara-saudara kita non-muslim semakin tergerak dekat dengan umat Islam, maka non-muslim pun juga kita berikan daging korban. Karena apa? Apalagi tetangga. Kita diwajibkan diperintahkan Rasulullah Ta'ala untuk berbaik dengan tetangga. Kalau kita belum mampu menarik mereka dalam agama tauhid, maka hubungan baik di antara umat Islam dengan muslim harus tetap dibina. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara sekalian rahimakumullah. Jika kita buka lipatan sejarah, maka dapat kita ketahui bahwa sejarah korban yang kita rayakan pada hari ini dimulai pengalaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang harus melakukan suatu pengorbanan. Pengorbanan besar yang dialami dalam kehidupan manusia. Yakni dengan kepatuhannya kepada Allah Ta'ala, Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menyembelih putranya. Perintah Allah Ta'ala kepada Ibrahim. Ibrahim belum percaya atas perintah itu, maka berpuasa. Sehingga yang kita kenal sekarang adalah puasa Tarwiyah dan puasa waktu tanggal 9, puasa Zulhijjah. Saudaraku, saat sekarang kita puasa, yang kemarin sudah kita lakukan, Allah menjanjikan lewat Rasulnya akan diampuni dosa-dosa kita selama setahun. Saudaraku, betapa besar perintah Allah ini dalam tanggung jawab Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam mendapatkan putra setelah usianya sudah senja. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya Ibrahim alaihissalam usia 80 tahun baru punya putra. Saat putranya itu sudah bisa diajak untuk berembuk. Orang yang mengatakan embat-embatan tutur. Bisa diajak mempertimbangkan suatu masalah. Maka turunlah Allah Ta'ala dengan firman-Nya bahwasanya Ibrahim alaihissalam harus mengorbankan putranya. Yang kemudian Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim wa ma kana musyrikin." Kemudian kami wahyukan padamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim itu seorang yang hanif, orang yang suci, dan bukanlah yang termasuk orang-orang yang bersekutu Tuhan. Jadi kula panjenengan mendapatkan perintah untuk berkorban, perintah untuk melakukan ibadah korban ini adalah semata-mata karena perintah Allah Ta'ala yang merupakan pengalaman Ibrahim. Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama. Sehingga Allah menurunkan wahyunya, Rabbi habli minas sholihin. Al-Quran surah Shafat ayat 10. Ya Allah, berikanlah kepada kami anak yang soleh. Ini bukan berarti anak soleh ini adalah harus laki, tidak. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah kepada kami anak yang soleh. Anak yang soleh yang oleh Ibrahim alaihissalam dinamakan Ismail, namun pada saat usia sudah semakin dewasa, Allah memberikan perintah untuk disembelih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa ayat doa ini yang dilantunkan oleh Ibrahim alaihissalam dalam bermunajat pada Allah. Setiap orang tua harus menyadari bahwa anak adalah bukan sekadar orang yang akan mewarisi harta benda. Namun yang lebih penting adalah anak yang mampu mewarisi agama Islam. Pentingnya orang tua mendidik kepada anak-anaknya untuk waris dalam agama Islam. Yang sempurna, yang akhlaknya sesuai dengan tuntunan Islam. Yang kemudian, apakah sesudah kematian para orang tua kelak, anak-anak kita masih menjaga rukuk, sujud berjamaah di masjid? Hal ini harus kita perhatikan. Sehingga anak-anak kita pimpin untuk bisa berjamaah di masjid. Kita pimpin orang Islam adalah teman sahabat kita. Sehingga anak-anak kita bisa santun bergaul dalam masyarakat. Nah, itu kalau tidak dimulai oleh orang tuanya kepada anaknya, maka kapan lagi kan mulai? Anak adalah warisan untuk kita semua orang tua didoakan sampai akhir hayat, sampai yaumil qiyamah. Saudaraku, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Nabi Allah SAW mendapatkan anugerah putranya. Yang pertama adalah Ismail. Adalah setelah berusia tua. Namun dengan kesabaran sekali, orang tua itu selalu berdoa dengan harapan agar diberikan ijabah oleh Ta'ala, yakni putra. Sehingga setelah usianya senja, 80 tahun lebih, itu Allah memberikan wahyunya, firmannya kepada Ibrahim alaihissalam dengan berita, fabasyarnahu bihulamin halim. Maka kami beri dia
kabar gembira dengan seorang anak yang sabar. Yang tadi kami sampaikan, pada saat remaja diperintahkan untuk disembelih. Saudaraku, betapa tanpa keimanan tidak mungkin orang tua mau tega untuk menyembelih putranya. Namun demikian, dengan keikhlasannya itu, Allah juga memberikan berita dalam Al-Quran yang kita paham dalam Shafat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha mahu asy'aya qala ya bunayya ini ara fil manam an yadhaka fanzur ma tara. Qala ya bati af'al ma tumar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu, maksudnya Ismail, pada umur sanggup untuk bersama-sama dalam bicara dengan Ibrahim AS, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku harus menyembelihmu. Maka pikirkanlah, apa pendapatmu? Kemudian Ismail alaihissalam menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapati termasuk aku orang-orang yang sabar. Subhanallah. Ini paham dialogis antara orang tua dengan anak. Orang tua walaupun itu perintah Allah Ta'ala masih mendialogkan dengan putranya. Dan putranya tahu bahwasanya ayahnya adalah orang yang soleh, yang patuh terhadap Tuhan dan Allah Ta'ala. Maka tinggal mengikutinya, lakukanlah ya Ibrahim apa yang disampaikan kepadamu. Jalinan kasih sayang antara orang tua dan anak ini menunjukkan keakraban yang baik. Sehingga ini menatap pada kita, wahai para orang tua, jadikanlah orang tua ini sebagai pedoman kehidupan di dunia ini untuk bersama-sama melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Jalinlah komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak. Bisakah ngaji untuk anak-anak kita yang sudah usia 15 tahun? Ini bagi orang tua yang usianya 40 tahun, sudah harus mempercayakan putra-putranya sudah usia 15 tahun bisa beribadah dengan baik, bisa mewarisi keyakinan orang tuanya. Sehingga apa? Orang tua nanti tidak perlu gusar untuk meninggalkan anak yang sudah soleh-solehah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walhamd. Perjalanan patuhan Nabi Ibrahim AS dan putranya Ismail dijelaskan dalam firman-Nya Quran surah Shafat ayat 103 hingga 111 yang artinya demikian. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, kemudian kami panggillah dia. Wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpimu itu, bahwa itu perintah Allah. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan pada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor domba, sembelian yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang kemudian beriman. Yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikian kami memberi balasan pada orang-orang yang berbuat baik. Sungguhnya ya, termasuk hamba-hamba Allah yang beriman. Saudaraku, Ibrahim alaihissalam tidak tahu dan tidak diberi kabar bahwasanya waktu mau menyembelih anaknya itu, tiba-tiba Allah menggantinya dengan seekor domba yang besar. Inilah kepatuhan pada Allah. Kepatuhan pada agama, kepatuhan pada tuntunan Nabi akan membawa kebaikan. Kalau kita diperintahkan untuk sholat 5 waktu dengan baik, lakukan. Kalau diperintahkan sholat sunat, lakukan. Kita diberikan dengan perintah untuk korban, lakukan bagi yang mampu. Tidak perlu kalau itu memang sudah tuntunan yang sahih, kita lakukan saja. Tidak perlu cari cara untuk menghindar. Termasuk kalau kula panjenengan mendapatkan perintah untuk berhaji atau umroh, lakukan. Jangan menunggu mobilku baru, rumahku baru, tanahku baru. Jangan. Kalau berkemampuan lakukan itu, Allah nanti akan yang mencukupinya. Firman Allah menggambarkan prosesi, laku ketundukan dan keikhlasan pada perintah Allah Ta'ala. Yakni sesudah nyata kesabaran dan ketaatan Ibrahim AS, maka Allah melarang mengorbankan Ismailnya. Menggantinya dengan 9 seekor kambing kibas yang sangat gemuk. Peristiwa ini menjadi diisyaratkan korban yang dilakukan pada hari raya haji dan hari raya korban. Ibadah korban merupakan tuntunan pada kita untuk mampu ikhlas mengorbankan apa yang kita cintai demi memenuhi perintah Allah. Mengorbankan apa yang kita cintai demi memenuhi perintah Allah Ta'ala. Termasuk kalau panjenengan yang belum berhaji, belum umroh, silahkan mengorbankan untuk tabungan kita berhaji dan umroh. Ibadah korban di bulan Zulhijjah seperti ketetapannya melahirkan ampunan dan pahala yang besar.
yakni sebanyak-banyak jumlah bulu yang tumbuh melekat pada kulit. Saudara kalian, kita pahami. Ini sabda Rasulullah. Pahala apa yang diperoleh kalau kita berkorban? Jawab Rasulullah Ta'ala adalah pahalanya sebanyak bulu yang menempel pada kulit binatang korban itu. Masya Allah. Ini persis waktu Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, apa pahalanya kalau kita berhaji atau umrah? Saudaraku, tidak ada pahala yang paling besar bagi orang yang berhaji dan hajinya itu mabrur selain mereka masuk ke dalam surga. Jadi haji yang mabrur itu jaminannya surga. Kalau korban yang baik, ikhlas, jaminannya apa? Mendapatkan pahala sebanyak bulu yang menempel pada kulit binatang korban. Subhanallah. Oleh karena sekalian, bagi kita yang belum bisa berhaji berumrah, marilah kita mulai menabung untuk bisa haji dan umrah. Bagi kita yang belum bisa berkorban, marilah kita menabung untuk korban. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'akal abtar. Di situ Allah menyatakan, sungguh telah kuberikan nikmat yang banyak bagi kalian. Ibaratnya mendapatkan telaga kausar. Kenikmatan yang sangat banyak. Fasholli lirabbika wanhar. Maka sholatlah kalian. Tentu aja ini tidak lepas dari sholat perintah 5 waktu sehari semalam. Wanhar, lakukan korban. Jadi selain sholat ternyata ada ibadah yang sejajar dengan setelah sholat adalah melakukan korban. Saudaraku, Rasulullah mencontohkan, korban tidak harus satu rumah yang isinya 5 orang menjadi korban dengan 5 ekor, tidak. Rasulullah pernah bersabda, korban ini dengan menyembelih 1 domba untuk Muhammad, untuk keluarga Muhammad, dan untuk umat Muhammad yang belum mampu berkorban. Artinya apa? Kalau panjenengan walaupun keluarganya itu banyak, lakukan korban untuk oleh satu orang itu untuk seluruh keluarganya. Tidak ada yang berat kalau kita orang beriman melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Saudaraku sekalian, para orang tua kita terdahulu telah terbukti mampu mewariskan keimanan kepada kita dan kemudian masihkah kita mampu berbuat sama kepada anak cucu kita. Dalam hal ini Nabiullah Ibrahim alaihissalam juga mewariskan doa untuk kita seperti difirmankan dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 40-41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli walidayya wal mu'minina yaumil hisab. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Permohonan Ibrahim alaihissalam kepada Allah Ta'ala agar anaknya mendirikan sholat. Sudahkah kula panjenengan demikian? Kalau kita sudah berdoa semacam itu, apa yang kita lakukan kepada anak cucu kita? Apalagi bagi kita yang usianya sudah 60 tahun ke atas. Rasulullah bersabda bahwa usia umatku hanya antara 60 sampai 70 tahun. Lebih dari 70 tahun sangat sedikit. Wah, saudaraku sekalian, yang panjenengan usianya sudah mendekati 60 tahun, tolong perhatikan anak-anak kita. Sudahkah bisa mengaji? Sudahkah bisa sholat 5 waktu dengan baik? Karena apa? Dialah nanti akan mendoakan kita saat kita sudah dipanggil Allah Ta'ala. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Jadi setelah Ibrahim alaihissalam ditutup dengan Rabbana wa taqabbalna. Rabbana ighfirli walidayya wal mu'minina yaumil hisab. Kemudian diteruskan doanya oleh Ibrahim alaihissalam, ya Tuhan kami, berilah ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang mukmin pada hari terjadinya hisab nanti. Ini kemuliaan Islam, anak mendoakan orang tua dan masih perlu mendoakan saudaranya yang Islam. Kemudian saudaraku sekalian, perintah berhaji bagi yang mampu itu tertera dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hujjal baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innahu ghaniyun 'anil 'alamin. Wahai orang diwajibkan bagi kalian untuk berhaji. Bagi yang berkuasa mampu mengadakan perjalanan Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka Allah sangat kaya, tidak memerlukan suatu dari alam semesta. Maksudnya saudaraku sekalian, bahwa kita untuk mampu itu tidak hanya harta. Tidak hanya harta. Namun kesehatan kita. Namun ada kendaraan menuju ke sana. Kalau suatu saat tidak ada kendaraan menuju ke sana, maka kewajiban itu akan gugur. Termasuk kemarin sudah ada wacana karena berhaji menunggu sampai 60 tahun. Berarti orang Indonesia itu tidak ada kewajiban berhaji. Wawasan itu telah muncul. Alhamdulillah pemerintah telah mereview sehingga kurang lebih 26 tahun kita akan
bisa berhaji. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniyan an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam berkata, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala. Wa Ibrahim idh qala liqaumihi a'budu Allah wattaqu dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan ingatlah Ibrahim ketika berkata kepada kaumnya, sembahlah kamu olehmu adalah dan bersembahlah olehmu dan bertakwalah kepadanya. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kalian. Saudaraku, orang bertakwa itu merupakan tingkatan yang tertinggi. Innama ta'buduna min dunillah awsanan wa tahlukuna ifka. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fa'abda'u indallahi rizqan wa'budu washkurulah ilahi turja'un. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala. Dan kamu membuat dusta. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan suatu rezeki kepadamu. Maka mintalah itu rezeki kepada Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita pasti berharap untuk mendapatkan ketentraman, kedamaian, kesejahteraan. Wujudkanlah baldatun thayyibatun warbun ghafur. Untuk mewujudkan kondisi ini membutuhkan pengorbanan. Tanpa ada pengorbanan berupa kepentingan pribadi, mustahil kondisi itu akan terwujud. Kita harus lembut hati dan hidup bermasyarakat. Kepentingan bersama jangan dikorbankan untuk memenuhi kepentingan ambisi pribadi. Kita yakin bahwa yang kita korbankan di jalan Allah Ta'ala akan digantikan sebagaimana firman-Nya, Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdirulah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa ar-raziqun. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-Nya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang kamu nafkahkan maka Allah menggantinya dan dialah pemberi rezeki. Marilah pada akhir khutbah ini kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Ta'ala, berdoa mudah-mudahan apa yang kita mohon pada Allah Ta'ala itu senantiasa mendapatkan ijabah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Ya Allah, pada hari Idul Kurban ini kami mengadakan tangan dengan penuh harapan kepadamu. Limpahkanlah salawat dan salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Ya Allah Tuhan kami mohon ampun padamu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Ampuni pula dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Limpahkanlah kasih sayang-Mu ya Allah kepada mereka berdua, sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kami masih kecil. Ya Allah, ampuni pula dosa kesalahan saudara-saudara kami, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang masih hidup maupun yang wafat. Allahumma ya Allah yang Maha Kuasa, kami berlindung kepadamu dan dari hilangnya kenikmatan yang telah Engkau berikan kepada kami, dan kami berlindung kepadamu dari hilangnya kesehatan. Ya Allah yang Tuhan kami, serta lindung kami datang kepada bencana. Kami berlindung dari datang bencana secara bertiba-tiba, dan serta berlindung kepadamu dari segenap kemurkaan. Ya Allah, ya Dzal Jalil Ikram, jadikanlah negeri kami ini sebagai negeri yang Engkau berkahi. Berkahilah kami, pemimpin kami, dan pejabat yang amanah, pengasih rakyat yang dipimpinnya. Jauhkanlah mereka dari sifat tamak dan korup, serta menjadi teladan bagi rakyat yang dipimpinnya. Ya Allah, tolonglah kami. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi pertolongan. Ampunilah kami ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi ampunan. Rahmatilah kami ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Berilah kami rezeki, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Tunjukkan kami di ludan kami dari kaum yang tauhid. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Waftah lana fa innaka khairul fatihin. Waghfir lana fa innaka khairul ghafirin. Warhamna fa innaka khairur raziqin. Warzuqna fa innaka khairur raziqin. Wahdina wa najina minal qaumid dhalimin wal kafirin. Allahumma aslih lana dinana alladzi wasmatu amrina. Wasilana dunyana alati ma'ashina wasil akhiratana alati ma'atina wajil hayata ziyatan lana fi kulli khair. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.